kemerdekaan kepada kami. Karena itu kami puji dan kami muliakan nama Tuhan. Allah kami, Allah yang hidup dan berkuasa. Kami percaya pujian kami sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kiranya saat ini Engkau berfirman melalui bibir mulut lidah hamba. Urapi hamba, urapi juga setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sediakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi, kami ucapkan untuk kita salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya sampaikan firman Allah, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang mau bersaksi. Saya beri waktu, kalau ada yang mau bersaksi. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada, ya kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Langsung saja kita membuka kitab kita. Kita melihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-51. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita baca ayat ini. Maaf, Yesaya 51 ayat 1 sampai 3. Ya, bukan sampai 2, ayat 3 sampai 3. Sebab judul firman Allah, pandanglah Yesus. Sudah dapat Bapak Ibu, kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3, ya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala tumbuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kalau bisa sedikit anaknya agak dikontrol ya. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Ya, mohon maaf supaya kita tidak hilang konsentrasi. Puji Tuhan, sekali lagi judul firman Allah, pandanglah Yesus. Bapak Ibu, dalam perikop ini berbunyi kata-kata penghiburan untuk Sion. Bapak Ibu, Sion dalam pengertian harafiah itu menunjuk pada Sion yang ada di atau Bait Allah yang ada di Yerusalem. Tetapi pengertian secara figuratif atau kiasan ini menunjuk kepada saudara dan saya. Jadi kita inilah yang disebut Sion. Kita inilah yang disebut sebagai milik Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bahwa kata-kata dalam satu pasal ini sebagai penghiburan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, bahwa Allah sanggup menghibur kita, Allah sanggup menguatkan kita, Allah sanggup menolong kita. Itu harus ada di dalam pikiran hati kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu untuk menolong saudara, bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, sanggup memulihkan hidup kita, sanggup saudaraku memberikan penghiburan atas kita.
Saudara, penghiburan itu bukan hanya ditujukan kepada orang yang berduka. Artinya Bapak Ibu, bahwa penghiburan Allah itu komplit. Artinya ketika kita dalam keadaan berduka, maka penghiburannya sanggup memberi sukacita. Ketika kita lemah, maka penghiburan Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Ketika kita kurang bahagia, maka penghiburan Allah itu sanggup memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi apapun artinya masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun kendala-kendala yang sedang kita alami dalam hidup kita, maka penghiburan Allah akan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Itulah Tuhan kita. Dialah Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu akan kita alami sebagai anak Tuhan, sebagai Sion. Karena saudara dan saya adalah yang disebut Sion. Saudaraku, bagaimana supaya janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Saya tidak melihat dari ayat-ayat lain, tapi ayat-ayat ini memberikan satu jawaban bagi kita. Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat yang pertama itu jelas dikatakan, dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku, kata A di sana adalah huruf besar. Artinya, dengarkanlah Tuhan. Kita perlu mendengar Tuhan. Bapak Ibu, kalau zaman nabi-nabi, Tuhan itu bisa langsung berbicara. Bahkan waktu si Adam diusir dari Taman Eden, Tuhan masih berbicara. Tapi memang wujudnya tidak kelihatan. Tapi Tuhan banyak kali berbicara langsung kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Namun kalau zaman kita sekarang ini, itu sudah sangat langka. Ya, saya bukan berarti katakan nggak ada, tapi saya sendiri sudah lebih 20 tahun tidak pernah langsung Allah berbicara gitu. Tidak pernah. Tetapi ya kemungkinan, ini kemungkinan saja. Ada aja mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain, ada yang langsung mendengar suara Tuhan. Langsung begitu. Tapi juga kita harus yakin juga, suara Tuhan itu bisa juga kita dengar melalui bisikan Roh Kudus. Amin. Itu harus kita yakini. Roh Kudus itu ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi yang istimewanya Bapak Ibu, suara Tuhan itu melalui firman Allah. Amin, saudaraku. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 itu jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara memberi waktumu dengan baik, membaca firman Allah dengan baik, saudara renungkan firman Allah itu dengan baik, maka sama halnya Bapak Ibu mendengar suara Tuhan. Amin. Ya. Sama kita mendengar suara Allah. Karena itu Bapak Ibu, ketika engkau membaca firman Allah, imani firman itu, sehingga firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Percaya pada firman yang kau baca, maka firman itu akan berkuasa menolong kau. Ada penghiburan di dalamnya yang memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan semangat baru dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan berkata pada ayat ini, pada poin ini, supaya kita senantiasa mendengarkan Tuhan. Dengar Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang memang sepertinya tidak mau tahu lagi untuk mendengar Tuhan. Banyak orang sekarang Bapak Ibu tidak mau lagi mendengar firman. Tapi firman Allah ditujukan kepada kita supaya kita memang selalu memberi waktu untuk kita mendengar Tuhan,
atau kita mendengarkan firman Allah, karena firman itu berkuasa untuk menolong kita. Firman Allah itu mampu menjawab semua persoalan-persoalan kita. Karena memang saudaraku, ini ditujukan kepada kita. Kalau kita belajar dari ayat-ayat ini, karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Perhatikan dalam ayat ini Bapak Ibu. Di sana dikatakan, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Ini karakter Bapak Ibu yang dikehendaki Tuhan, supaya kita memang peka dan kita memang dengar suara itu. Adalah orang-orang yang mengejar, yaitu hal yang benar. Saudara datang ke gereja saat ini karena saudara mengejar hal yang benar. Amin. Amin. Saudara melakukan firman karena saudara mengejar hal yang benar. Saudara mengaplikasikan firman itu dalam hidupmu sehari-hari karena saudara ingin mengejar apa yang benar. Amin. Kok nggak ada aminnya sih? Sulit banget oleh karena pakai masker saya kira ya. Jadi nggak kedengaran saya, apakah ada di dalam hati saya kurang tahu. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan firman Allah, bahwa Tuhan mau kita dengar Dia, dengar suaranya, dengar firman Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan miliki karakter itu, yaitu adalah orang-orang yang mau mengejar hal yang benar. Saudara, di tengah-tengah dunia ini memang kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam yang bisa membuat kita jadi sulit untuk kita atau mengejar hal yang benar. Tapi ketika engkau punya niat hati yang baik, saudara bisa mengkhususkan diri, atau saudara bisa mengistimewakan untuk berjalan sesuai dengan firman Allah. Maka sesungguhnya itulah yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dari kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi miliki karakter ini. Yang kedua dikatakan, carilah Tuhan. Hari-hari ini kita perlu mencari Tuhan selagi masih bisa ditemui. Artinya kalau firman Allah berkata demikian, ada kalanya memang Tuhan tidak bisa ditemui. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, karena ini kesempatan yang diberi kepada kita, waktu yang diberi kepada kita, supaya kita pergunakan untuk mencari Tuhan. Karena dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 6 itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya rasakan Allah dekat dengan saudara, Allah dekat dengan kita, ada di tempat ini. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, biar kita terus punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Luar biasa. Cari dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan, itu maksudnya. Kondisikan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu. Saya percaya Tuhan mengetahui segala hati kita. Niat baik Bapak Ibu tidak mungkin orang lain tidak tahu. Saya katakan hari ini, niat baik kita itu mungkin orang tidak tahu. Karena ada banyak orang yang berpura-pura baik, tetapi sebenarnya tidak baik. Tetapi yang tahu kebaikan kita itu adalah Tuhan. Amen. Karena itu sebenarnya ini hubungan antara kita dengan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya rindukan jemaat yang ada di tempat ini. Mari biarlah kita semakin giat mencari Tuhan. Carilah Dia, maka Dia akan kita temui. Kalau kita mencari Tuhan, karena saya katakan tadi, yang tahu kebaikan kita, yang jelasnya itu hanyalah Tuhan. Kalau kita benar-benar dari hati kita yang paling dalam mau mencari Tuhan, maka saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan,
Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Mungkin kita sedang menggumuli masa depan kita, mungkin menggumuli masa depan anak-anak kita. Saya percaya ketika kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, saya yakin Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjawab kita. Saudara, kita perhatikan ada dua tokoh yang ditonjolkan di sana, di mana dua tokoh ini mereka benar-benar cari Tuhan, atau mereka mendengar Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama boleh saya katakan itu namanya Musa. Kalau dikatakan di dalam ayat 1 itu, di dalam ayat yang 1 bagian terakhirnya, di sana dikatakan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Ini mengingatkan kita tentang peristiwa yang pernah terjadi waktu bangsa Israel mengadakan perjalanan, yang mana pada waktu itu mereka tidak temukan air. Mereka menjerit, mereka mengeluh, bahkan ada yang mereka bilang lebih baik mereka kembali ke Mesir. Mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa yang memimpin mereka. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu tidak ada yang bisa dilakukan Musa selain dia hanya datang kepada Tuhan. Lalu saudaraku, karena Musa datang pada Tuhan, maka Tuhan pun berkata, dengarkan aku. Lalu sesuai dengan komandonya Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, maka Musa pada waktu itu saudaraku memukul gunung batu tersebut, maka dari gunung itulah keluar air melimpah. Keluar air melimpah. Ini luar biasa. Bangsa Israel yang begitu banyak pada waktu itu semua dipuaskan. Kita bisa berpikir Bapak Ibu, tidak mungkin air bisa keluar dari gunung batu. Memang itu adalah kumpulan batu, jadi gunung itu batu semua. Tetapi luar biasa, karena saya sendiri sudah melihat, ya mereka memprediksi bahwa itulah tempat yang dibilang pada waktu itu. Itu sekelilingnya sampai sekarang itu tanam-tanaman di sana semua subur, karena air itu terus mengalir sampai sekarang. Ini luar biasa. Memang kalau dari Tuhan itu selalu namanya kelimpahan. Amin. Kalau Tuhan yang sudah mengerjakan mujizatnya, itu kelimpahan, saudara. Makanya tanam-tanaman yang ada di sana semua itu subur, karena ada sumber mata air yang keluar dari batu gunung tersebut. Saya bisa membayangkan keadaan bangsa Israel pada waktu itu, karena waktu itu kan sebelum air keluar dari gunung batu itu, mereka kan kekeringan, mereka kehausan. Kalau saudara pernah puasa 3 hari 3 malam, saya pernah puasa 3 hari 3 malam, itu rasanya betul-betul kering. Sampai saya taruh air di dalam kolam kecil begitu. Waktu saya di sekolah karena ada kolam begitu, saya isi di situ saya berenang. Rasanya saya tidak mampu melewati masa-masa 3 hari 3 malam itu. Ada lagi teman saya bisa sampai 7 hari 7 malam. Luar biasa saya pikir itu. Saya ada 3 hari 3 malam karena memang semua diharuskan harus puasa 3 hari 3 malam sebelum diprogramkan untuk melayani. Jadi itu tidak boleh. Kalau dia tidak siap, tidak mampu 3 hari 3 malam, berarti dia tidak bisa diprogramkan. Saya lewati dengan betul-betul perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu, karena memang kekeringan, haus. Saya membayangkan bangsa Israel pada waktu itu seperti itu, karena mereka dalam perjalanan itu tentu mereka lelah, capek. Orang yang lelah capek enggak makanan yang duluan yang dicari. Yang dicari orang yang lelah itu adalah minum. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang terjadi waktu mereka kekeringan, sehingga pada waktu mujizat terjadi itu, saya yakin mereka penuh dengan sukacita. Makanya di dalam ayat yang ketiga itu, disitulah janji itu benar-benarnya. Mereka penuh sukacita, mereka bersorak oleh karena mereka sudah puas. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saudara, apa yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini?
ketika Musa mau dengar Tuhan. Yang menurut logika manusia tidak mungkin, tapi Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Dari gunung batu itu keluar air, dari gunung batu itu keluar kelimpahan. Saya selalu amenkan firman Allah ini. Saya terlalu yakin dengan Tuhan. Mungkin menurut kita manusia tidak mungkin bisa kita lewati fase-fase yang mungkin itu penuh dengan kesulitan. Tetapi saya mau katakan, ketika kau mau duduk diam, belajar dengar suara Tuhan, belajar mau dengar, ketika kau sudah dengar, kau taati firman itu, kau lakukan firman itu, saya percaya nyata mujizat Tuhan terjadi atas hidup saudara. Saya percaya kita akan melihat bagaimana kedahsyatan Allah itu kita nikmati dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, hari-hari ini yang penting kita mau lakukan. Ya, karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Yang menurut kita tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak mungkin dari gunung batu keluar air, tapi kalau Tuhan yang melakukan, itu bisa terjadi. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, ingat ini, pandang ini katanya. Artinya kalau pandang ini ingatlah peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan dengan luar biasa. Saudaraku, memang kita selalu diingatkan. Saya pernah sampaikan firman Allah, bagaimana Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa membawa tongkat yang pernah memukul sungai Nil. Artinya ingatlah pengalaman manis bersama Tuhan. Itu akan menguatkan kita. Jadi setan itu tidak selalu menghantui pikiran kita berkata, loh kamu kan seperti ini, masalahmu banyak, persoalanmu banyak, tantanganmu banyak. Seringkali setan itu selalu mengingatkan hal-hal yang seperti itu. Yang seharusnya Bapak Ibu kita sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Allah, kita pandang mujizat Tuhan, kita pandang kuasa Allah yang bekerja. Saya katakan hari ini kepada saudara bahwa gunung batu itu adalah lambang daripada Tuhan Yesus. Kalau dikatakan di dalam Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes pasalnya yang keempat ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam Mazmur pasal 57 ayat 7 juga berkata, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi dua ayat ini saya kira menjelaskan bahwa gunung batu itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Yesuslah gunung batu kita, saudaraku. Oleh karena itu saya katakan, pandanglah Yesus. Dia mampu melakukan mujizat-mujizat buat kita. Dia mampu melakukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan bisa lakukan dengan dahsyat dan luar biasa. Hari-hari ini saya berdoa Bapak Ibu. Saya katakan, Tuhan, dalam kondisi resesi seperti ini, saya rindu Tuhan terus memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati umat-umat-Mu, sehingga walaupun kondisi resesi kita tetap resepsi, amin. Kita tetap menikmati berkat Tuhan. Dalam keadaan seperti ini kita terus menikmati. Karena apa? Bukan karena kita, karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan pada jemaat. Hampir lebih setahun kita mengalami yang namanya keadaan kena COVID ini, COVID yang sedang terjadi di dunia. Tapi saya merenung Bapak Ibu, ada satu donatur untuk hamba Tuhan. Sampai sekarang saya tidak tahu itu siapa. Untuk seluruh hamba Tuhan setiap bulan dia kasih sembako.
Dia kasih sembako, ada berkat, uang sedikit. Itu setiap bulan. Saya berpikir Tuhan itu luar biasa. Oke lah, mungkin kalau saya pribadi, kenapa saya katakan itu luar biasa? Oke lah, kalau saya mungkin ya lumayan lah jemaat yang saya layani. Tetapi saya melihat kadang ke teman-teman saya yang memang mereka jemaat juga saya sedikit, penghasilan enggak ya, tetapi Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menyediakan. Jadi saya aminkan firman Allah Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia gunung batu kita. Pandanglah gunung batu itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Pandang berseru kepada Dia. Dengarkan suaranya, dengarkan tuntunannya. Kemana Dia mau tuntun kita, kita ikuti saja. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Saya merindukan Bapak Ibu, saya katakan minggu lalu di tempat ini, Tuhan itu judul khotbah saya, Tuhan itu baik. Dia akan membuat kita kaya, semakin kaya. Kalau kita kaya, saya katakan pada minggu lalu, kita harus jadi berkat. Saya merindukan jemaat di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia. Karena itu saudara dikasih telepon, kenapa Tuhan selalu tuntun saya untuk saat ini, supaya kita tetap beriman kepada Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Allah. Jangan lihat persoalanmu, bagi Tuhan itu kecil Bapak Ibu. Jangan lihat apa yang ada di depan saudara yang mungkin menghambat saudara, tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang mampu menerobos semua masalah kita, yang mampu menerobos semua masalah persoalan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita beri kepekaan kita pada Tuhan. Ya, saling mendoakan kita supaya tidak ada jemaat itu yang lemah, supaya tidak ada jemaat itu yang putus asa, supaya tidak ada jemaat itu yang kecewa oleh Tuhan. Tapi semuanya benar-benar berpengharapan. Doa saya, Tuhan, biar umat-umat-Mu terus berpengharapan kepada Tuhan. Doa saya selalu, Tuhan, Engkau berkati sidang jemaat-Mu baik secara jasmani dan rohani. Pandanglah Yesus, Dialah gunung batu saudara. Dia pernah melakukan mujizat yang luar biasa. Semuanya bersuka cita. Nanti kita lihat di dalam ayat yang ketiga, bagaimana bangsa Israel itu memuji Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, pandanglah Abraham. Ya, jadi saudaraku, Tuhan juga menghendaki kita supaya meneladani Abraham. Ini adalah salah satu tokoh yang setia mendengar Tuhan. Mengapa saya katakan Abraham itu adalah seorang yang setia mendengar Allah? Karena ketika Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, tanpa Tuhan memberitahukan kemana dia pergi, tidak ada alamat yang jelas disampaikan Tuhan pada waktu itu. Tapi Abraham, karena dia tahu yang memerintah itu adalah Tuhan, maka dia taat Bapak Ibu. Dia melangkah terus, dia melangkah. Oh, ternyata Tuhan sudah sediakan, yaitu Kanaan. Amin, saudaraku. Tuhan sediakan Kanaan. Ya, itu prosesnya sudah kita tahu, sudah kita pelajari. Tetapi ternyata Tuhan sudah menyediakan tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tuhan sediakan. Itu karena Abraham dengar-dengar. Ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan pada Abraham. Saudara tangkap itu Bapak Ibu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia punya keturunan itu sudah lanjut usia, istrinya sudah lanjut usia juga. Tetapi Tuhan, karena Tuhan yang berkata engkau akan dapat keturunan, Abraham dan Sarah percaya. Dia katakan apa? Aku percaya karena engkau berkuasa melakukan itu. Percayalah saudara mampu melakukan mujizat untuk saudara. Amen. Kalau saudara memang ragu, enggak saudara dapat itu. Tetapi saudaraku, kita harus percaya, kita katakan, oh memang engkau mampu Tuhan. Engkau mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhanku. Engkau mampu Tuhan menjawab pergumulanku. Itu yang kita katakan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dengarlah Tuhan.
Beri kepekaan mendengar suara Tuhan. Tentu itu semua itu karena memang keikhlasan hati kita. Kita mau tunduk, kita mau merendahkan hati, kita ada waktu kita berdoa, maka di situ kita akan ada kepekaan untuk kita mendengar suara Tuhan. Dia akan arahkan kita. Oh, engkau harus lakukan ini, kau harus buat ini, kau kerjakan ini. Kita ikuti saja. Memang mengikut Tuhan menurut saya tidak sulit. Asalkan kita mau taat, sama seperti Musa taat, sama seperti Abraham taat, maka nyata mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, perkatakan terus apa yang kau usahakan. Seperti minggu lalu saya katakan, mujizat Tuhan itu sebenarnya lebih cenderung terjadi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi mujizat cenderungnya terjadi di situ, Bapak Ibu. Ada mujizat ini kan ada macam-macamnya. Tetapi dari usaha kita, dari pekerjaan kita, itu lebih cenderung Allah melakukan mujizat. Makanya ketika saya renungkan itu, ternyata saya harus lebih lagi melayani Tuhan, karena saya tahu tugas saya dalam melayani Tuhan. Amin. Jadi apapun tugas kita, kita sebagai petani, lakukanlah. Tuhan akan melakukan mujizat dari sana. Apa yang kita kerjakan, asalkan kita memang benar-benar berserah, kita serahkan apa yang kita lakukan. Engkau sebagai masih kerjamu sebagai pelajar, teruslah berserah dengan Tuhan, karena Tuhan akan melakukan mujizat di sana. Saudara dikasih oleh Tuhan, Musa diberkati Tuhan, Abraham diberkati Tuhan, karena mereka siap mau dengar Tuhan. Mereka tidak pernah membantah Tuhan. Mereka taat pada suara Tuhan, pada perintah Allah. Saya yakin Bapak Ibu, saudara akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam pribadi, dalam hidup kita. Saya ingin buktikan ini akan terjadi buat kita semua, bahwa kuasa Allah itu nyata. Berkat Tuhan itu akan melimpah, asalkan kita mau membuka hati kita. Ingat, karakter kita adalah orang-orang yang mau kejar hal yang baik. Karakter yang Tuhan mau adalah orang-orang yang mau cari Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, bagaimanapun saudara mendengar Tuhan, kalau karakter ini tidak ada di dalam diri kita, kemungkinan besar sulit kita untuk dengar suara Tuhan. Tapi ketika kita memang benar-benar hidup kita sudah berkenaan sesuai dengan firman, belajar cari Tuhan, bukan cari yang lain, bukan cari dukun maksudnya, bukan cari ilah-ilah lain, tapi cari Tuhan. Saya percaya mujizat Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di ayat yang ketiga Bapak Ibu, kita baca ulang Bapak Ibu, ini luar biasa. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, saudara akan dihibur oleh Tuhan. Menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Apa beda padang gurun dengan padang belantara Bapak Ibu? Padang gurun itu adalah padang tanah yang gersang, tanah yang tidak mungkin bisa tumbuh di sana apa-apa. Tapi perhatikan ayat ini, padang gurun itu bisa diubahkan Tuhan menjadi taman Eden. Saudara ingat apa di taman Eden Bapak Ibu? Di taman Eden itu penuh dengan buah-buah yang enak untuk dimakan. Artinya Bapak Ibu, sesuatu yang gersang Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang subur. Sesuatu yang menurut kita itu tidak mungkin ada di situ yang kita bisa dapatkan. Tapi karena Tuhan yang sudah mengubahnya, maka itu menjadi taman itu, taman yang penuh berkat Tuhan. Saudara, saya percaya itu, saya yakin, karena Tuhan yang melakukannya. Kalau mungkin saya melakukan itu tidak mungkin. Ya, tapi Tuhan yang melakukan. Mujizat Tuhan luar biasa. Saudara, seperti yang pernah saya saksikan. Saya pernah ngangguk melihat keajaiban di Israel itu. Kebun pisang itu luar biasa Bapak Ibu. Penghasilan mereka dari sana. Saya melihat mereka tutup dengan terpal plastik. Saya tanya kenapa ditaruh terpal plastik? Oh ternyata supaya embun itu mengendap di situ.
Nah setelah nantinya itu mencair baru jatuh untuk membuat pohon-pohon itu subur. Itu kan hikmat dari Tuhan. Jadi Tuhan akan memberi hikmat kepada kita untuk mengelola apa yang ada pada kita. Tuhan akan beri hikmat, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Ikuti saja, asalkan kita di dalam kebenaran. Padang belantara itu apa Bapak Ibu? Itu padang yang luas yang tidak ada ditanami oleh apa, yang tidak ada ditanami apa-apa di sana. Itu adalah padang belantara. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu padang yang luas. Itu pun kalau Tuhan ubahkan itu menjadi taman Tuhan. Apa yang saya mau katakan kepada saudara melalui kue ini? Artinya Tuhan akan membuat tempat itu menjadi tempat yang indah, tempat yang luar biasa. Tidak seperti padang belantara, kelihatannya tidak terurus begitu. Tetapi kalau Tuhan yang sudah mengubahkan kita menjadi taman yang indah, memang kita juga sebenarnya sebagai gereja Tuhan yang disebut taman itu. Kita akan indah, kita akan disenangi, kita akan akan menjadi elok saudara. Itu oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Saudara mungkin juga saudara dikasih Tuhan, perasaan kita seperti padang gurun, gersang. Perasaan kita saudara pengusaha saat ini sedang sepertinya tidak ada semangat. Datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Tuhan, hatiku saat ini sudah tidak percaya Tuhan. Seperti padang gurun rasanya Tuhan. Sepertinya tidak ada yang bisa, ada potensi dalam diriku Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan menjadi sesuatu yang berpotensi. Amin. Itu kalau Tuhan. Kita mungkin berpikir dari pendidikanku Tuhan tidak mungkin aku bisa. Ada banyak Bapak Ibu orang-orang yang tidak berpendidikan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak pengusaha-pengusaha saudaraku dipakai Tuhan luar biasa. Ada satu jemaat Tuhan Bapak Ibu, dia tinggalkan pegawai negerinya karena ada bisnis yang lebih besar. Saya berpikir orang cari pegawai negeri aja sulit banget. Tapi orang itu lepas pegawainya karena dia tahu ada yang lebih besar. Ya mungkin menurut kita ya kenapa begitu. Tetapi orang itu yang lebih memilih itu karena mungkin dia terganggu dia bekerja bisnisnya itu kalau dia tetap pegawai negeri. Saya pikir masuk akal juga. Dia diberkati Tuhan. Itu yang punya perumahan yang sekarang Bapak Ibu di daerah Pucang itu. Itu pegawai negeri itu awalnya. Iya. Tapi dia lepas karena mungkin ada usaha yang lebih besar. Artinya apa Bapak Ibu? Saya mau katakan kepada saudara, apapun bisa Tuhan ubah dari kehidupan kita. Oleh karena itu serahkan Tuhan saat ini sedang selalu Tuhan. Tuhan sepertinya aku punya apa-apa Tuhan. Tuhan bisa mengubah semuanya. Bayangkan saja Abraham sudah lanjut usia, Tuhan bisa ubahkan. Sesuatu yang tidak produktif Tuhan bisa buat jadi produktif. Sesuatu yang menurut orang itu tidak mungkin, tapi Tuhan bisa buat menjadi mungkin. Saudara dikasih Tuhan. Mungkin kita juga saudara dikasih Tuhan menghadapi seperti padang belantara yang tidak ada bisa berfaedah pada orang lain, tidak ada indahnya mungkin di tengah-tengah orang lain. Tuhan bisa ubahkan itu Bapak Ibu menjadi taman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bersinar. Ada kemuliaan Allah di dalam hidup kita, amin. Karena kemuliaan Allah itu yang membuat kita jadi indah. Bukan karena kehebatan kita mengurus diri kita, bukan. Karena itu selalu dikasih perasaan yang kita alami sekarang ini serahkan pada Tuhan. Katakan Tuhan, perasaanku seperti padang gurun, perasaanku Tuhan seperti padang belantara. Tuhan ubahkan perasaan. Aku rindu perasaanku, perasaan yang sejuk, penuh bahagia, penuh sukacita. Tuhan sanggup melakukan semua itu untuk kita, amin. Amin saudaraku. Mari Bapak Ibu, mari andalkan Tuhan. Pandang Yesus, Dia berkuasa untuk menolong kita. Pandang Yesus, Dia sanggup memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Imani terus firman Allah, terus lebih mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Allah ini jadi berkat buat kita semua.